Halo, perkenalkan, saya Muhammad Hoirul Fikri, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program pendidikan S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mempresentasikan review jurnal dengan judul Pengaruh Live Streaming, Review Produk dan Diskon terhadap Minat Beli Konsumen. Sebelum kita melanjutkan materi, perkenankan saya menjelaskan bahwa jurnal pengaruh live streaming review produk dan diskon terhadap minat beli konsumen merupakan jurnal yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuwo yang bernama Ita Rahmawati, Lailatul Sada, dan Linda Musyafa'ah. Oke, bersingkat waktunya, mari kita lanjut slide berikutnya. Jurnal tersebut memiliki struktur jurnal yang terdiri dari satu, judul jurnal, kedua, abstrak, ketiga, pendahuluan, keempat, bahan dan metode, kelima, hasil penelitian, keenam, pembahasan, ketujuh, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh live streaming selling, review produk, dan diskon terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Shopee. Dalam melakukan penelitian, peneliti ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan kuantitatif. Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tak terhingga. Oleh karena itu, pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lemsau adalah 96 orang dibulatkan menjadi 100 orang. Dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan deteksi dini dan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Shopee yang telah memenuhi kriteria. Oke, mari kita bahas bab pendahuluan. Apa sih yang menjadi latar belakang penelitian ini? Jadi, hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan adalah adanya penggunaan teknologi internet yang semakin meningkat telah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia dan dunia. Peningkatan tersebut membuat banyak generasi muda melakukan interaksi jual beli yang dilakukan melalui sosial media atau e-commerce dan akhirnya merubah pola hidup manusia dalam berbelanja. Penjual yang berinteraksi dengan konsumen melalui sosial media bisa disebut dengan online shop. Online shop ini memiliki keunggulan mudah diakses dan memudahkan banyak orang untuk mengetahui produk yang ditawarkan. Namun, di sisi lain, online shop juga memiliki beberapa kekurangan, seperti banyaknya penjual pada online shop yang menjualkan produk yang sama akan tetapi ditinggalkan oleh konsumennya. Oleh karena itu, penjual online harus bisa terus berinovasi agar tetap kompetitif di pangsa pasar mereka. Saat ini, banyak platform yang menyediakan fasilitas jual beli dengan media online. Salah satunya adalah platform Shopee. Dalam platform tersebut, penjual dapat menggunakan fitur live streaming, review produk, dan diskon. Ketiga fitur tersebut merupakan fitur yang mempengaruhi minat beli konsumen. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana sih fitur live streaming, selling, review produk, dan diskon dapat mempengaruhi persepsi dan minat beli konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Kemudian, untuk jumlah sampel yang diambil adalah 96 orang yang dibulatkan menjadi 100 orang. Kenapa? Karena pada penelitian ini, peneliti ini menggunakan rumus Lemsau karena jumlah populasi tak terhingga, yakni pengguna Shopee di Kabupaten Jombang
dengan jumlah sampel yang banyak. Terus kriteria sampelnya seperti apa? Nah, untuk kriteria sampelnya, yakni pengguna telah berlangganan menggunakan Shopee selama lebih dari 1 tahun dan pernah berbelanja di Shopee. Nah, terus bagaimana untuk melakukan samplingnya? Nah, peneliti ini melakukan penyebaran kuesioner atau angket secara online melalui Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram. Setelah dilakukan pengambilan sampel, peneliti ini melakukan pengujian sampel dengan melakukan pengujian regresi linear berganda. Oke, kita lanjut ke hasil penelitian. Setelah dilakukan pengambilan sampel, peneliti akan melakukan teknik pengujian sampel dengan menggunakan analisis regresi berganda. Nah, setelah dilakukan analisis, diperoleh persamaan hasil regresi. Secara umum, persamaan hasil regresinya adalah Y sama dengan A di plus B1 kali X1 di plus B2 kali X2. Nah, persamaan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah variabel independen yang diuji. Semakin banyak variabel independen yang diuji, maka semakin panjang pula persamaan hasil regresi tersebut. Dalam hal ini, peneliti ini menguji variabel independen 3 yang terdiri dari live streaming, review produk, dan diskon. Sehingga persamaan hasil regresinya yakni Y sama dengan 8,229 ditambah 0,131 kali X1 ditambah 0,264 kali X2 ditambah 0,424 kali X3, di mana X1 ini menggambarkan variabel independen atas live streaming, sedangkan X2 ini menggambarkan variabel independen atas review produk, dan X3 ini menggambarkan variabel independen atas diskon. Nah, lantas interpretasinya seperti apa? Jadi nilai konstantanya dalam persamaan tersebut nilainya alfa atau sebesar 8,229. Artinya bahwa jika semua nilai variabel X sama dengan 0, maka minat pembelian atau minat belinya sebesar 8,229 satuan. Sedangkan jika nilai koefisien penjual live streamingnya ini sebesar 0,131 menunjukkan bahwa untuk setiap perubahan 1 unit koefisien penjualan, maka minat beli akan berubah sebesar 0,131 satuan. Terus, yang kedua, karena diperoleh koefisien review produk ini sebesar 0,264, maka interpretasinya seperti apa? Jadi, untuk setiap satu satuan perubahan review produk, minat beli akan berubah sebesar 0,264 satuan. Terus, untuk yang nilai koefisien untuk yang diskon seperti apa? Dan diperoleh koefisien diskonnya ini sebesar 0,424. Artinya seperti apa? Minat beli akan berubah sebesar 0,424 satuan untuk satu perubahan atas variabel diskon. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut. Jadi, di antara ketiga variabel independen tersebut, diskon merupakan salah satu variabel independen terbesar yang mempengaruhi minat beli. Hal ini ditunjukkan pada hasil regresi linear berganda bahwa koefisien beta pada diskon ini sebesar 0,424, yang artinya
minat beli berubah sebesar 0,424 satuan untuk setiap satuan perubahan tingkat diskon. Sedangkan faktor independen kedua yang terbesar adalah review produk. Review produk sendiri ini memiliki koefisien beta sebesar 0,264, sedangkan variabel independen yang pengaruhnya sangat kecil adalah live streaming dengan koefisien beta sebesar 0,131. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut pada bab kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fitur live streaming, review produk, dan diskon merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Oke, kita lanjut pada bab kesimpulan. Apa saja sih kelebihan jurnal ini? Yang pertama adalah struktur yang disajikan jurnal sudah lengkap. Pada umumnya, struktur jurnal terdiri atas 8 unsur. Yang pertama, judul jurnal. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, bahan dan metode. Yang kelima, hasil. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Terus yang kedua adalah metodologi dalam pengambilan sampel sudah tepat, baik dalam penentuan jumlah sampel dan teknik dalam pengolahan datanya. Nah, dalam peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data-data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk angka. Nah, dalam pengambilan data tersebut, peneliti ini melakukan pengambilan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang dibulatkan dari 96 orang itu. Nah, kenapa? Karena pada peneliti ini menggunakan rumus Lemshow, di mana dalam penelitian ini jumlah populasinya itu tak terhingga. Kenapa? Karena dalam penelitian ini pengguna Shopee ini sebenarnya banyak, karena setiap satu orang itu bisa mendaftarkan lebih dari satu akun Shopee. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa jumlah populasinya ini tak terhingga. Terus yang ketiga, dalam pengujian sampel tersebut, peneliti ini menggunakan analisis regresi berganda. Kenapa? Karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Sehingga menurut saya, teknik pengujian sampelnya sudah tepat, karena dalam peneliti ini menguji bagaimana sih variabel independen yang terdiri dari fitur live streaming, diskon, dan review produk berpengaruh pada minat beli konsumen terhadap produknya. Terus yang ketiga adalah kelebihannya, topik yang disajikan sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena pada kondisi saat ini online shop eh, tingkat kompetisinya sangatlah ketat, sehingga ada beberapa penjual yang memiliki penjualan yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penjual tersebut bahwa, oh ini loh, ada beberapa fitur yang dapat meningkatkan penjualanmu. Nah, dari ketiga variabel independen ini, yang paling berpengaruh besar adalah variabel diskon. Jadi, dengan adanya peneliti ini berharap informasi yang disampaikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat kepada penjual-penjual yang ada di online shop itu sendiri.
Oke, kita lanjut ke kekurangan dari jurnal ini. Menurut pendapat pribadi saya, jurnal ini memiliki kekurangan. Satu, tidak menampilkan rentang usia responden, pekerjaan, dan atau rentang penghasilan responden. Kenapa data demografi ini sangatlah penting? Karena data demografi ini dapat merepresentasikan bagaimana sih keputusan responden atas pembelian produk tersebut? Apakah dipengaruhi oleh review produk, ataukah diskon, atau live streaming? Misalnya, ketika kita menjumpai responden dengan penghasilan di atas 10 juta, mungkin responden dengan penghasilan di atas 10 juta tersebut akan lebih memilih produk dengan review produk yang bagus dibandingkan dengan produk yang memiliki diskon besar. Karena bagi seorang responden tersebut, harga tidaklah begitu penting atau tidaklah yang utama. Yang penting produknya tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, untuk responden dengan penghasilan di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta, responden mungkin lebih memilih produk dengan diskon yang besar karena bagi responden kualitas produk tidaklah utama bagi dia. Yang penting harganya murah. Seperti itu contohnya. Terus yang kedua, daftar kuesioner dan rekapitulasi kuesioner tidak disajikan dengan lengkap. Karena dalam jurnal ini saya tidak menjumpai berapa jumlah responden lebih tepatnya, terus berapa responden pria dan wanita yang ada dalam jurnal ini, terus bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner tersebut. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke bagian saran. Menurut saya, peneliti ini diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan rentang usia yang sama dan rentang penghasilan yang sama. Terus untuk saran yang kedua adalah peneliti ini diharapkan dapat menyajikan daftar pertanyaan dan rekapitulasi hasil kuesioner dalam jurnal. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi pendengarnya. Sebelum saya tutup presentasi ini, perkenankan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.